Andorra semua bisa cara perjuangan jumlah kita matanya di bahasa kau tadi matanya kita. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat melaksanakan ibadah online
Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan mengutuk orang yang menyalahgunakan namanya. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu selama 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian Tuhan. Mari kita mengingat kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, perkenan kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Sosial budaya
nama dalam kebasan Nasanigol Ima sikat mitra semua keluarga 1.000 sektor sekian. Terima itu pilihan bulanan, pilihan sekolah minggu online, kemudian kajama di barat warta, nabi nasah di warta di dalam masalah saya. Semua lima di masa dokumen yang sama-sama di rumah-rumah India dan belasan masa minggu, kemudian kita melihat kembali kata. Tanya kemudian sekian sektor sebulan. Pak Yusuf hanya Tuhan memilih dua lubang. Satu pembuat
Kuyu ke rohani Tuhan kuliah laku menjauh bapak pasu-pasu akan tua-tua kodirman asama muda untuk Tuhan dibakar roh pikiran terkaitan Tuhan fokus madu mobil itu sesa selalu Tuhan Tuhan mati di kuatnya Tuhan Yesus Kristus Tuhan makanya Tuhan. Amin. Kita bernyanyi. Segala akal kiranya menyertaimu dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu yang kedua setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus perdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu.
jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pohon anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diperhadapkan pada titah yang keempat, memaknai bahwa Sabat itu adalah penting bagi orang yang percaya. Sabat itu artinya hari yang ketujuh. Pada awal Allah mencipta, pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan pada hari yang ketujuh Allah beristirahat mencipta. Yang berarti angka 7 adalah angka sempurna buat Tuhan. Hari yang ketujuh itu adalah hari buat Tuhan. Tuhan memberikan kepada manusia 6 hari bekerja. Tetapi pada hari yang ketujuh hanya khusus hari buat Tuhan. Kita bekerja selama 6 hari. Tetapi full pada hari yang ketujuh itu hanya buat Tuhan. Tuhan tidak menginginkan 7 hari dalam hidupmu. Tetapi Tuhan menginginkan silakan bekerja, silakan melakukan aktivitas, silakan melakukan kegiatanmu pada 6 hari. Tetapi hari yang ketujuh itu adalah hari kudus buat Tuhan. Itulah firman Tuhan hari ini. Sabat artinya hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh. Dalam Alkitab kita secara khusus pada pasal yang ke-25 ada disebutkan hari yang ketujuh itu sama dengan hari Sabat. Saudaraku yang dikasihi Yesus. Sabat berarti kamu harus menghormati Tuhan Allahmu pada hari itu. Jadi pada hari Sabat kita harus berhenti. Kita harus fokus. Kita harus beristirahat. Dan kita harus khusyuk berdoa. Dan memuliakan nama Tuhan. Hari itu adalah hari buat Tuhan. Molo di masa ni shedding na julu. Molo nunga dapat hari Sabat. Di Palu parbarita na uli do tarapet. Jamonom manuguti. Hola di Palu manuguti jamonom sudah bersiap-siap lau marminggu. Itu simbol Sabat. Sabat adalah berhenti melakukan kegiatan dan melakukan kebaktian, melakukan doa, melakukan sembah kepada Tuhan. Dalam ayat ini kita diperhadapkan pada pemahaman orang Israel. Allah berfirman kepada Musa pada ayat yang pertama. Kelak bila kamu memasuki tanah Kanaan, tanah yang saya janjikan, tanah yang saya berikan buat bangsa Israel. Firman Tuhan pada ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Ayat 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Tuhanlah yang memberi tanah Kanaan. Tuhanlah yang memberi tempat buat Israel. Tuhanlah yang menyediakan tempat makanan buat orang Israel setelah lepas dari perbudakan Mesir. Dan mereka harus memasuki tanah warisan Tuhan. Sehingga nyata pada ayat yang kedua, setelah kamu masuk ke tanah Kanaan, jangan lupa
akan Tuhanmu yang memberi engkau makan dan minum. Ayat 2 cukup jelas bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah pemberian Tuhan. Maka secara nyata ayat 2 berkata, tidak boleh kamu kerjakan pada hari yang ke-7. 1 tahun tidak bekerja. 1 tahun tidak menghasilkan tanahnya. Apakah logika? Tetapi firman Tuhan berkata, ini adalah amanat Allah. Apabila kamu memasuki tanah Kanaan, kamu harus beristirahat pada hari yang ke-7, menyembah Tuhan sebagai sumber kehidupan buat kamu. Dan tanah itu tidak bisa dan tidak harus dikerjakan. Biarkan beristirahat. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, apakah kita masih ragu bila Tuhan memberi kita hidup 6 hari lamanya? Apakah kita tidak yakin akan hari esok bila Tuhan hanya mengizinkan kita bekerja hanya 6 hari lamanya? Haruskah 7 hari dalam seminggu? Haruskah 7 hari dalam kehidupanmu full dalam seminggu? Firman Tuhan ayat 3 berkata, 6 tahun lamanya, 6 hari lamanya engkau bekerja. Dan di ayat yang ke-7 berkata bahwa tahun Sabat itu juga adalah menyatakan bahwa tahun yang ke-7 adalah untuk beristirahat. Ayat yang keempat, tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, kita diperhadapkan pada kasih karunia Tuhan. Iya, karena memang nyata Tuhan yang memberi hidup, Tuhan yang melengkapi hidup. Bahkan Tuhan berkata, hari yang ke-7 itu kamu tidak bisa bekerja. Dan biarkan tanah itu tidak bisa dipanen. Dan mari kita baca selanjutnya. Kalau tanah itu menghasilkan buah, tetapi tidak boleh dipanen, siapa yang mengambil buahnya? Ayat yang keempat berkata, tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Ayat 5. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kamu petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, kita pada minggu yang kedua setelah Trinitatis diajak untuk memahami bahwa hidup kita ini adalah kesempatan. Hidup kita ini adalah kesempatan. Bukan kesempatan berbuat, tetapi kesempatan untuk memuji Tuhan. Kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kata kairos. Kesempatan yang dari Tuhan untuk memberi kepada kita kemauan untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi berkairos, saudaraku yang dikasihi Yesus. Mengapa kita harus berkairos? Karena kita yakin hidup kita bukan dari apa yang kita kerjakan. Hidup kita bukan tergantung dari tanah. Hidup kita bukan tergantung dari pengolahan ilmu duniawi. Tidak. Tetapi hidup kita tergantung pada kasih karunia Tuhan. Sehingga mengapa kita harus berkairos? Karena kita harus bisa membedakan
Orang yang percaya kepada Allah yakin sepenuhnya Allah berkuasa dalam hidupnya. Orang yang berkairos adalah yakin bahwa apapun dalam hidupnya itu adalah pemberian dari Tuhan. Maka kalau itu pemberian dari Tuhan, mengapa kita takut dalam hidup ini? Mari bedakan dan lihat melalui firman Tuhan. Sabat itu adalah kelebihan orang yang percaya. Dan sudihalah Kristen marari sabat. Maaf dia menanai naolongan. Tetapi orang yang percaya menghargai hari sabat. Karena itu adalah bedanya dari yang lain. Orang Kristen yang menghargai hari sabat. Itulah tandanya dia mengenal Tuhan sebagai pencipta dan pemberi hidup baginya. Sehingga pada tahun sabat itu, sebagaimana firman Tuhan dalam ayat yang ke-9, saya baca. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pekerjaan orang yang melakukan hari sabat adalah bukan berdiam di rumah. Bukan hanya mararisan di rumah. Bukan hanya memancing di rumah. Bukan hanya bekerja di rumah. Tetapi hari sabat adalah mari bersekutu kepada Tuhan. Dalam ibadahnya, dalam gerejanya. Dan mengaminkan tanpa Tuhan semua tidak berjalan dengan mulus. Sabat berarti kita mengakui kuat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sedikit pun kemampuan kita tidak bisa mengolah hidup kita. Jangan sombong. Tak ada manusia yang bisa hidup karena dirinya. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga ayat 9 berkata, lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala. Kita bukan berdiam di rumah. Kita bukan mengasuh. Kita bukan beristirahat. Orang yang capek bekerja memperpanjang tidur siangnya. Bukan, saudaraku. Sabat berarti secepatnya Anda datang ke gereja dan melipat tangan memuliakan nama Tuhan. Ayat 10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu. Tahun sabat dilengkapi dengan 7 kali 7. Sabat tadi adalah hari yang ke-7, bilangan ke-7. Tetapi tahun Yobel adalah 7 dikali 7 ditambah 1. Sama dengan 50. Yovel. Yovel artinya mari mengajak semua untuk bernyanyi, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan dalam segala kehidupannya. Dan yakin seyakin-yakinnya tanpa Tuhan hidupnya tak berarti. Ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun itu. Dan kamu harus rela datang menyembah Tuhan dengan nyanyian-nyanyian yang menggembirakan. Itulah tahun Yovel. Yovel artinya bernyanyi dengan alat musik dari sangkakala. Yobel itu harus dinyanyikan. Sangkakala itu harus dihembus. Jobus. Asal tahun seding sinuaing dan tahun ala-ala musik. Maaf, saya katakan nih. Tahun sending adalah mengajari kita halak Batak asa mula mese marmusik tiup. Martaropet. Jadi dang keyboard, band, bukan dangi. Ala ayat turpuk tasadarion ala-ala musik tiup, saudaraku yang dikasihi Yesus. Ayat 11, tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pohon anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Satok kinate, tapi kira satok kina kamang inangda dijabu hitan yang martangiang. Kata begi akatiting nang masa. Alai tarajumi moru do padaramata. Moru do sidabu-dabumu. Gabe moru do homangan alani koronaon.
Manang gabi hola sehali doh manga sedari. Manang nagabi tabba mok do hita. Ala ni koronaon. Mari. Telusuri firman Tuhan. Pada tahun yang ke-7 bukan bekerja. Maradi do disi. Molo maradi do tahun ke-7. Berarti tahun ke-8 gak ada yang dipanen. Itu kan? Logika juta pakai. Molo sodo dang manuan tahun ke-7. Tahun ke-8 ahama buaton. Alai orang Kristen itu bukan menjadi paceklik. Orang Kristen itu bukan menjadi kelaparan. Orang Kristen itu bukan menjadi kekurangan. Tetapi orang Kristen itu semakin dia memuji Tuhan. Semakin dia mempersembahkan buat Tuhan. Maka Tuhan mencukupkan baginya. Luar biasa. Tahun Yobel mengajak kita. Mari menghayati bahwa Tuhan itu paling tahu betul apa kebutuhan kita. Tuhan itu paling paham betul apa kebutuhan kita. Ayat 12. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Saudaraku, untuk apa? Orang yang miskin, orang yang tidak memiliki tanah, orang yang tidak memiliki tanaman, dialah yang menuai. Bagi kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, mari bersyukur dan bersyukur, mengucapkan terima kasih. Ayat 13. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Luar biasa. Allah memberi tanah Kanaan kepada orang Israel. Tetapi Allah melarang tanah itu dijual. Mengapa? Karena ayat 13. Kamu juga harus pulang ke sana. Kamu juga harus kembali ke Bonapasogitmu. Kamu juga harus kembali kemana kamu asalnya lahir dan berada. Firman Tuhan itu adalah arisan termahal dari Tuhan. Tidak ada hak manusia untuk menjualnya. Tidak ada hak manusia untuk mengofernya. Ayat 13. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Tuhan yang mencukupkan. Mengapa kita kekurangan? Firman Tuhan hari ini menyapa pada minggu yang kedua setelah Trinitatis. Panggilan memelihara ciptaan. Tuhan memanggil kita untuk menjaga yang diciptakan Tuhan. Dulu orang panen sekali 1 tahun. Tapi sekali panen bisa memenuhi kehidupan dalam 1 tahun. Sekarang 3 kali panen dalam 1 tahun. Tetapi kebanyakan habis panen paceklik. Habis panen gak ada beras. Habis panen, habis padi. Firman Tuhan hari ini menyapa. Orang yang beriman itu harus mewariskan. Biarkan tanah itu dulu menghasilkan humus yang baru. Sehingga humus itu memberi. Janganlah saudaraku yang dikasihi Yesus bangga karena makananmu berasal dari pupuk kimia. Jangan. Usahakan sayur-sayurannya jangan ada kimianya. Anggo dia langgilo berarti nggak ada racun. Itu yang bagus. Tetapi mengapa manusia sekarang bangga dengan kimia? Firman Tuhan hari ini menyapa. Tahun rahmat Tuhan adalah memberi karunia kepada tanah itu, tumbuh-tumbuhan itu, bumi itu. Karena manusia telah diselamatkan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Panggilan untuk memelihara ciptaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami telah melihat bahwa Tuhan punya rencana yang khusus dalam mencipta dunia, secara khusus manusia. Allah memberi waktu kepada manusia 6 hari lamanya untuk bekerja. Tetapi hari yang ke-7 itu adalah hari untuk memuliakan Tuhan. Hari untuk menyembah Tuhan. Hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Kadang kami lupa Tuhan bahwa hari itu sama. Senin sampai dengan Senin.
Tetapi pada saat ini kami telah disadarkan umat Israel adalah umat yang terjajah di Mesir. Tetapi Tuhan membebaskan mereka dan mengaruniakan tanah Kanaan sebagai sumber kehidupannya. Mereka berlimpah ruah menghasilkan banyak tanaman apa yang mereka butuhkan dalam kehidupannya, karena Tuhan memberkati umatmu lewat tanah Kanaan. Tetapi firman Tuhan hari ini, kesuburan tanah tidak jaminan keberhasilan manusia. Harus bersekutu kepada Engkau, sumber kehidupan yang memberi segala kebahagiaan dalam ciptaan. Secara khusus kami pada saat ini berkumpul pada minggu yang kedua setelah Trinitatis. Bila ada yang masih lupa, ya Tuhan, dari antara kami berserah hidupnya kepadamu, mengandalkan kasih karuniamu. Dengan tahun Sabat kami bersukaria menjadi tahun Yobel. Kami menyanyikan nyanyian kami sebagaimana yang Tuhan inginkan, sehingga orang yang mendengarkan kami juga merasakan bahwa tahun Yobel itu adalah tahun sukacita. Tuhan menghantarkan dan melengkapkan makanan buat kehidupan kami. Tuhan menghantarkan kebutuhan kami. Tuhan telah menyediakan apa yang kami inginkan. Tetapi pada hari yang ketujuh, tahun yang ketujuh, bulan yang ketujuh, kami harus hormat dan memuliakan namamu, karena di tangan kananmu dan di tangan kirimu ada kehidupan. Tuhan berkati kami, walau dari rumah kami melayankan Engkau lewat nyanyian-nyanyian, lewat puji-pujian, dan lewat doa. Dengarkan dan sendengkanlah telingamu, mendengar permohonan kami, mendengar nyanyian kami, mendengar sangkakala yang kami bunyikan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa yang baik di sorga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini, terimalah anak ini menjadi anak-Mu. Kasihilah mereka dan curahkan Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-Mu yang setia. Ampunilah kami atas segala kelemahan kami. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihilah anak ini yang kami serahkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara Winda Tri Hartati Huta Barat. Saudara saat ini berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang tersembunyi dalam hatimu. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jikalau saudara merenungkan semua kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara bersujud hanya kepada Tuhan. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik, sikap yang tidak hormat terhadap orang tua, dan segala dosamu, seharusnya saudara malu saat ini dan cukup menyesal di hadapan Tuhan. Sekarang jawablah pertanyaan ini di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah engkau dengar adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Bersediakah saudara meninggalkan segala dosa dan bersediakah saudara untuk menuruti firman Tuhan? Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar yang disaksikan oleh jemaat Kristen Protestan yang tertulis di dalam Alkitab? Saudara berjanji dengan ikhlas dan tulus. Ya? Hendaklah saudara menaati semua janji saudara ini, karena Tuhan melihat dari singgasanana. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati kami. Peliharalah senantiasa agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari ikrarkan iman kepercayaan kita. Sekarang terimalah berkat Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Amanat buat Winda Tri Hartati Huta Barat. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Saya didongani maho maralohon nasanajat jala di pargogoi ho patupahon nasanadinggan. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Jongjong Mahita. Ale de bata amanami na di benua gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehol lehon na denggado nasa libasa na maulutus. Upasat hami masyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na hucus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasak kami pilihanon. Pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriyam doho di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni silehol lehom mi tu hami. Asalam girgir hami maddo mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama namin na di benua gijang, say pinarbadia ma guarmo, say Roma harazonmo, say saut malomo ni roham di benua tongosong na di benua gijang. Lehon matuhami sadarion, hangoluan siya pari. Say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami to gihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon damena tu todim.